Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Hanya separuh lereng bawah yang dibersihkan, itu sudah cukup. Sekalipun itu berarti menumpuk mayat, kami akan meratakan lereng yang tersisa sepenuhnya. Dia melepas jepit rambut kupu-kupu itu, lalu meniupnya pelan-pelan. Suara klakson yang beresonansi, bergema bagaikan palu perang, mendesak pasukan mayat mati maju dalam serangan bagaikan banjir terhadap Boundary Mountain. Yang pertama muncul adalah binatang besar, yang ukurannya hanya kalah dari gajah barbar. Tubuh raksasa mereka menginjak bebatuan padat dan tanah beku dengan mudah, melesat ke atas dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Setiap langkah mengirimkan getaran yang mengalir deras ke seluruh bumi. Kelompok yang baru saja memperoleh kemenangan kecil kini memasang ekspresi luar biasa muram. Lei Zhenhai memimpin serangan, berteriak, "Bunuh! Jangan biarkan mereka memanjat. Bagian terakhir lereng ini adalah satu-satunya penghalang alami kita. Jika pasukan mayat melewati titik ini, mereka tidak punya pilihan selain terlibat dalam pertempuran langsung, yang akan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa yang sangat besar." Para tetua dan pengikut berbagai sekte segera mulai melemparkan kayu api dan jimat, serta melepaskan teknik seri api. Berusaha memusnahkan pasukan mayat mati di kaki gunung batas. Tetapi jumlah musuhnya sangat banyak. Selain itu, mayat binatang iblis yang memimpin serangan itu sangat besar, memancarkan energi mematikan yang pekat. Api biasa memerlukan waktu signifikan untuk memurnikan aura kematian secara menyeluruh. Begitu mereka tewas, tubuh mereka menjadi batu loncatan bagi pasukan mayat mati di belakang mereka. Pertempuran berkecamuk sengit antara kedua belah pihak. Para tetua dan pengikut dari 9 sekte bertarung dengan sekuat tenaga, melemparkan kayu api dan jimat sambil melepaskan keterampilan atribut api. Sementara itu, pasukan mayat mati menyerang tanpa henti. Tak gentar menghadapi kesakitan dan kematian. Gelombang yang tak terhentikan mengalir ke atas. Untuk pertempuran 2 jam penuh. Setengah lereng, yang luasnya kurang dari beberapa ratus kaki, telah dipenuhi oleh lebih dari 2000 boneka mayat dengan berbagai ukuran. Tapi memindai ke atas, yang menimbulkan rasa putus asa adalah pasukan mayat yang mati masih terbentang luas tak terlihat. Mereka bagaikan banjir yang tak pernah berakhir, yang mustahil untuk dilenyapkan seluruhnya. Bahkan lebih buruk, boneka mayat kini mulai menumpuk di lereng es yang tersisa. Pasukan mayat yang terus maju melangkah ke atas mayat-mayat untuk melanjutkan pendakian mereka ke atas. Ketika mereka jatuh, mereka menjadi fondasi bagi yang lain di belakang mereka. Situasinya bertambah buruk setiap detiknya. Di saat krisis, Lei Zhenhai berteriak, batang kayu yang menggelinding. Para tetua dan murid dari berbagai sekte segera membawa rangkaian kayu utuh yang tak terputus. Menyulutnya satu demi satu, mereka melemparkannya menuruni lereng licin. Kayu-kayu gelondongan yang terbakar itu berguling ke bawah karena panas yang menyengat. Menyulut gerombolan boneka mayat mati di sepanjang jalan mereka. Dan begitu saja, log demi log, menumpuk tanpa henti. Pasukan mayat yang akhirnya mencapai pertengahan gunung. Entah terbakar menjadi abu atau terlempar ke belakang akibat tertimpa boneka mayat yang berjatuhan. Sang pendeta iblis mengerutkan kening dalam-dalam. Dari mana mereka mendapatkan semua kayu ini? Ini adalah padang salju tandus sejauh ribuan mil. Pada awalnya, manusia menggunakan kayu api. Dia tidak terlalu memikirkannya. Barangkali Boundary Mountain memiliki persediaan cadangan yang terbatas. Namun sekarang, di tengah pertempuran yang berkepanjangan, stok kayu ini tidak menunjukkan tanda-tanda menipis. Sebaliknya, mereka tampak berkembang biak. Sekalipun Boundary Mountain dilapisi dengan kayu, seharusnya sekarang sudah habis, bukan? Siapa yang memberi perintah di sini? Tarian perang berkedip-kedip di balik tatapannya. Kalau begitu, biar aku lihat, siapa yang bisa bertahan lebih lama dari siapa. Begitu gunung batas runtuh, kalian semua akan menemui ajal. Teruslah menyerang. Di bawah komandonya, pasukan mayat mati menyerbu gunung batas sekali lagi bagai gelombang yang menggelegar.
Kayu-kayu gelondongan yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan asap hitam tebal saat mereka menyulut satu demi satu boneka mayat mati yang sedang mendaki ke atas bukit. Sementara itu, boneka mayat mati tetap tak kenal takut. Mereka memanjat tumpukan mayat, terus-menerus mendorong ke atas. Konflik tersebut mencerminkan tarik-menarik yang berkepanjangan. Kedua belah pihak saling menguras kekuatan satu sama lain. Menjelang tengah malam, para tetua dari berbagai sekte menunjukkan kelelahan di wajah mereka. Sementara para murid tampak pucat dan gemetar, banyak yang mengalami kejang pada lengan dan kaki mereka. Tindakan mekanis melempar kayu-kayu gelondongan, yang dilakukan tanpa kenal lelah sepanjang malam, menguras ketahanan fisik semua orang. Xia Chaoge menyeka keringat dari wajahnya. Wajahnya yang halus tak tertandingi diolesi jelaga dan abu, membuatnya tampak seperti kucing berbintik-bintik. Dia mengatur napas, menyalakan kayu gelondongan lain sebelum mendorongnya ke bawah. Rambut Liang Feiyan terurai menutupi wajahnya. Lengan bajunya terbakar abis, memperlihatkan ketiaknya. Dia menendang batang kayu yang terbakar menuruni lereng. Mengabaikan bagaimana panas melelehkan sepatu botnya. Dia hanya fokus menyalakan kayu bakar berikutnya. Semua orang tenggelam dalam kelelahan. Namun tidak ada seorang pun yang mampu menghentikannya. Beberapa ratus kaki lereng bersalju telah berubah menjadi tumpukan mayat yang tinggi. Tidak ada jejak salju atau es yang tersisa. Pasukan mayat mati telah maju hingga jarak 50 kaki. Beberapa boneka mayat besar kini dapat menjangkau orang-orang di puncak gunung batas. Untunglah, pasokan kayu gelondongan mereka yang tiada habisnya menjaga batas 50 kaki tetap stabil. Yang membawa secercah harapan adalah gelombang pasukan mayat mati yang tampaknya tak berujung, setelah setengah malam pembantaian tanpa henti. Akhirnya menunjukkan tanda-tanda berakhir. Meskipun, masih ada masa padat yang jumlahnya tak terkira. Jika kebuntuan ini terus berlanjut, kemenangan, setidaknya, merupakan suatu kemungkinan. Pendeta iblis diam-diam mempelajari medan perang. Melihat pasukan mayat mati yang jumlahnya semakin berkurang, sekilas amarah tampak di matanya. Di mana di dunia ini mereka bisa menemukan begitu banyak kayu? Bahkan dalam fase penyerangan gunung, aku sudah kehilangan 40% pasukan mayatku. Ini tidak masuk akal. Mengamati manusia yang dengan keras kepala menjaga 50 kaki terakhir lereng bersalju. Dan bersiap untuk melanjutkan pertempuran gesekan. Dia mendengus dingin, apakah kau pikir aku akan membiarkanmu melakukan apa yang kau mau? Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Bab 498, Diambang Bahaya, Pergi. Dengan perintah, mengembuskan, mengembuskan, mengembuskan. Dari dalam pasukan mayat mati, sekelompok boneka mayat mati seukuran kepala mulai mengepakkan sayapnya dan terbang ke udara. Mereka semua adalah lebah iblis. Dilapisi racun yang mematikan, ribuan jumlahnya. Mereka terbang, seperti awan gelap, terbang tanpa suara di atas puncak gunung batas. Lei Zhenhai merasakan sesuatu, ekspresinya berubah, hati-hati, binatang iblis terbang. Namun peringatan itu datang terlambat. Para murid yang sepenuhnya fokus memerangi gelombang binatang tidak menyadari sama sekali. Salah satunya, seorang murid laki-laki dari sekte pedang segudang, sedang memegang batang kayu yang bergulir. Tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang tragis. Itu terlihat di lehernya. Seekor lebah iblis yang besar dan busuk, dengan sengat ekornya yang ganas menancap di lehernya. Meskipun sudah berada di lapisan ke-9 pendirian pondasi, dia hanya berhasil berteriak sebelum seluruh tubuhnya berubah hitam. Lalu dia terjatuh dengan datar. Kayu bakar yang ada di tangannya juga mendarat menimpanya, dengan cepat membakar tubuhnya. Adik Liu, seru Liang Feiyan kaget, bergegas mendekat dan menendang kayu itu, memadamkan api yang ada di atasnya. Namun setelah mengangkatnya, dia melihat dia sudah berdarah dari 7 lubangnya, mati. Adik muda, Liang Feiyan meraung sedih. Melihat lebah iblis yang menyengatnya bersiap untuk melarikan diri. Dia menebasnya dengan serangan pedang ke belakang. Tetapi, darah yang meledak itu memercik ke wajahnya. Suara mendesing. Jiang Fan tiba tepat waktu. Lengan jubahnya disisir ke atas untuk menampung semua darah. Mendesis, mendesis, mendesis. Lengan bajunya terkikis oleh darah,
sehingga terbentuklah lubang-lubang kecil berisi darah. Kakak senior Liang, tetaplah tenang, kata Jiang Fan. Pupil mata Liang Feiyan mengecil. Dia membungkukkan satu tangan kepada Jiang Fan dan berkata, terima kasih, saudara muda Jiang. Suaranya tercekat. Lingkaran matanya berubah menjadi merah. Murid di depannya adalah saudara junior pribadi di bawah pemimpin sekte. Seseorang yang lembut dan berbudi luhur. Kabarnya, keluarganya telah menjodohkannya dengan seorang wanita bangsawan yang bermartabat dan lembut. Pada musim semi berikutnya, pernikahan akan dilangsungkan. Tetapi dia tidak akan pernah melihat hari itu. Dasar, Liang Feiyan membaringkannya. Dengan mata memerah, dia dengan marah menebas lebah iblis yang menyerang seorang murid perempuan dari sekte keinginan. Bahkan tidak memberiku kesempatan untuk menyelamatkannya. Kenapa? Kenapa? Jiang Fan menatap tajam ke arah adik Liu. Dia mendesah dalam hati. Ini adalah perang. Adik Liu adalah yang pertama terjatuh. Namun dia bukan yang terakhir. Dia merasakan kemarahan yang membara di dalam dirinya. Dia menghunus pedang Frost kesedihan dan menebas lebah iblis yang berkeliaran di dekatnya. Es yang tebal menghancurkannya, membekukan tubuh dan darah berceceran agar tidak memengaruhi orang lain di dekatnya. Pemandangan yang serupa terjadi di seluruh puncak gunung batas. Serangan tiba-tiba dari lebah iblis yang berbisa telah benar-benar mengganggu ritme mereka. Orang-orang panik dan membunuh lebah iblis, karena kekurangan tenaga untuk menekan pasukan mayat mati. Ketika Lei Zhenhai menyadari betapa seriusnya, sudah terlambat. Bistide telah melintasi 50 kaki terakhir es. Tubuh-tubuh besar muncul di hadapan mereka. Hati-hati. Lei Zhenhai mengeluarkan peringatan yang memekakkan telinga. Namun dengan lebah beracun di atas dan boneka mayat mati di depan. Tidak ada cara untuk bertahan melawan keduanya. Garis pertahanan ini tampaknya akan runtuh. Ekspresi Jiang Fan berubah drastis. Bagaimana pertempuran bisa berubah begitu cepat? Jika garisnya putus, mereka akan runtuh seperti tanah longsor. Tidak, dia tidak bisa membiarkan Bistide lewat. Setidaknya mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk berkumpul kembali. Jika tidak, semuanya akan berakhir. Melihat beberapa boneka mayat menginjak bongkahan es terakhir, memanjat puncak. Mata Jiang Fan menjadi cerah. Namun kemudian, dia menunjukkan sedikit keraguan. Namun setelah beberapa saat, dia menggertakkan giginya. Dengan tegas dia mengeluarkan pedang ungu. Pergi. Dia menggosokkan kedua tangannya, lalu pedang ungu berputar dan terbang cepat. Namun, tujuannya bukan untuk membunuh boneka mayat mati. Sebaliknya, ia dengan cepat mengiris es di persimpangan puncak dan lereng. Percikan api beterbangan, melintasi lebar ratusan kaki. Pedang ungu yang teramat tajam memotong retakan yang panjang. Kemudian, Jiang Fan memanggil gunung 5 Yuan magnetik, yang memungkinkannya tumbuh dari angin menjadi bukit kecil. Dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengangkatnya sejauh 10 kaki ke udara. Lalu dia melemparkannya ke atas es. Gemuruh gemuruh gemuruh. Suaranya tak kurang dari 100 gajah barbar yang menghantam gunung batas. Gempa bumi dahsyat mengguncang lereng salju. Bagian atas dari bongkahan es yang terputus tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ia meluncur dari potongan itu dan jatuh. Bersamaan dengan bangkai-bangkai binatang iblis yang berdesakan rapat, bagaikan air bah, ia jatuh ratusan kaki menuruni lereng bersalju. Menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Baik itu mayat atau boneka mayat mati. Semuanya tersapu oleh aliran es dan salju ini, yang mengalir deras menuruni gunung Boundary, dengan cepat menyapu ke depan. Ia menghancurkan 5 hingga 600 mayat boneka di sepanjang jalan. Hingga akhirnya berhenti di kaki pendeta iblis. Es yang dingin, bercampur dengan bau mayat membusuk yang tak terhitung banyaknya, mengalir deras. Wajah pendeta iblis membeku karena kedinginan. Melihat medan perang yang kacau. Melihat lereng salju yang telah bersih. Api di matanya tidak dapat dipadamkan, berkobar-kobar. Bagus, bagus, bagus. Jadi begini caramu ingin bermain. Diperintahkan dengan baik. Pendeta ini akan menemuimu secara pribadi. Minggir. Gemuruh-gemuruh. 5.000 pasukan mayat mati yang tersisa menyerbu menuju gunung batas tanpa rintangan lebih lanjut. Es yang licin telah hilang. Kayu-kayu gelondongan itu tidak dapat lagi digulung dengan mulus.
Di tengah jalan, mereka akan terjebak. Setelah mengorbankan setengah dari pasukan mayat mati, pendeta iblis akhirnya berhadapan langsung dengan klan manusia yang menjaga gunung batas. Sekarang, orang-orang akhirnya berhasil mengusir lebah iblis. Sejauh ini, hanya Liu Wanfeng dari Sekte Pedang Segudang yang gugur. Sisanya sebagian besar tidak terluka. Puluhan orang terluka, sebagian besar akibat cipratan darah dari lebah iblis saat membunuh mereka. Untungnya, Wen Hongyao yang ahli dalam keterampilan medis hadir. Dia segera mengobati luka-luka mereka. Kecuali beberapa kasus parah yang tidak dapat segera pulih. Sisanya siap tempur. Semua orang mendesah lega. Situasinya terlalu berbahaya saat itu. Kalau saja esnya tidak runtuh tiba-tiba, dan merenggut pasukan mayat mati, mereka akan terjebak dalam situasi yang mengerikan. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Lei Zhenhai menginjak lebah iblis yang terakhir. Memalingkan kepalanya untuk menatap Jiang Fan yang jauh. Yang lainnya tidak tahu, tetapi dia melihatnya dengan jelas. Pada saat terakhir, Jiang Fan memotong es dan menyelamatkan pertempuran. Dan barang-barang yang dia gunakan. Dia melihatnya dengan jelas. Yang satu adalah gunung yang dapat tumbuh lebih besar. Yang satunya lagi, pedang ungu yang dicari oleh sekte raksasa yang telah membunuh Tai Bubai. Mata Lei Zhenhai berkedip. Dia perlahan menarik pandangannya, menatap pasukan mayat mati yang menyerbu ke arah kaki gunung. Tidak ada penghalang yang tersisa. Mereka melaju menuju puncak. Lei Zhenhai menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan keras. Pertempuran yang sesungguhnya dimulai sekarang. Semua tetua dan murid sekte, pertahankan garis pertahanan kalian. Kami bertarung sampai mati. Dengan itu, dia memimpin. 10 Thunderstruck Woods disusun di hadapannya. Masing-masing diisi dengan petir. Teknik kultivasi sekte petir sejati sendiri tidak dapat menghasilkan petir. Ia mengandalkan kekuatan petir eksternal. Jumlah daya petir eksternal yang dapat mereka manfaatkan menentukan kekuatan mereka. Dia sengaja membawa 10 Thunderstruck Woods itu. Membinasakan. Mata Lei Zhenhai tajam. Dia melihat di balik naungan api, seorang gadis berwajah dingin berdiri di punggung binatang iblis. Dia langsung menebak identitasnya. Pendeta iblis. Lei Zhenhai menunjuk jarinya. 10 sambaran petir digabung menjadi satu sambaran petir setebal lengan. Serangan itu menyasar seketika dan menyasar pendeta iblis. Ekspresinya berubah, sosoknya kabur, menghilang dalam sekejap. Ledakan. Dia nyaris saja menghindar. Tempat di mana dia berdiri sekarang dikelilingi oleh ratusan kaki boneka mayat mati, semua aura kematiannya telah menghilang, dan ambruk ke tanah. Jalan petir. Dia memegang erat lengan kanannya yang terluka, namun dia berhasil menghindar tepat waktu. Namun masih saja terserempet oleh gelombang kejut petir. Lengan kanannya penuh darah dan luka-luka. Kau pasti komandan dan majikannya itu, kan? Dia itu juga tahu jalan petir. Dan telah menghancurkan aura kematian ular piton raksasa berkepala 9 miliknya. Dia pernah mendengar bahwa hanya pengikut sekte petir sejati di 9 sekte yang unggul dalam jalur petir. Komandan di hadapannya tidak diragukan lagi adalah majikannya itu. Lei Zhenhai sedikit mengernyit. Dia memang komandannya. Tapi apa maksud pembicaraan tentang menjadi tuannya itu? Bab 499 tragis tak peduli apapun. Sejak pendeta iblis muncul, itu berarti pertarungan antara dua komandan telah dimulai. Terima pukulan lagi. Lei Zhenhai mengeluarkan petir dari hutan Thunderstruck dan menyambarnya ke seluruh gunung batas. Pendeta iblis secara naluriah menyentuh lehernya. Hanya untuk mengingat bahwa kalungnya telah dicuri oleh itu. Tetapi dia tidak panik. Dengan pikiran, boneka mayat raksasa di sampingnya terangkat ke udara dan menerkam petir. Saat cahaya guntur menyambar, boneka mayat itu meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, berserakan dan terbakar di tanah. Hanya itu yang kau punya. Dia menghentakkan kakinya. Boneka mayat di kakinya, bersama dengan pasukannya, menyerbu ke arah puncak gunung batas. Lereng yang tertutup salju dan berbatu tak dapat lagi menghalangi dia, menggendong pendeta iblis, dengan mudah memanjat ke lereng gunung. Barisan terdepan pasukan mayat telah mencapai tepi puncak. Lei Zhenhai berteriak dengan suara yang dalam, pegang gunung batas.
Dia sendiri menyerap sejumlah besar kekuatan guntur, menyerang pendeta iblis. Sang pendeta iblis berpikir lagi. Beberapa boneka mayat yang mati menghalangi kekuatan guntur mereka sendiri. Pada saat yang sama, dia melambaikan lengan bajunya. Sekumpulan kinekrotik hitam melesat ke angkasa, tumbuh pesat bersama angin hingga menjadi tengkorak raksasa setinggi 10 zang. Dengan lolongan mengerikan, ia tiba-tiba menerkam Lei Zhenghai. Wajah Lei Zhenghai berubah. Dia mengeluarkan beberapa helai kekuatan guntur dan menyerang tengkorak itu sekaligus. Kepulan. Kinekrotik di dalam tengkorak sangat padat, dan sambaran petir sekuat itu tidak dapat menembusnya. Boom! Tengkorak itu membuka mulutnya, menukik ke bawah untuk menggigit Lei Zhenghai dengan ganas. Tidak bagus. Lei Zhenghai dengan cepat menghindar. Tanah langsung hancur berkeping-keping akibat hantaman tengkorak itu. 10 Thunderstruck Woods yang telah ia tata juga meledak dan terbang menjauh. Wajahnya berubah lagi. Teknik Sekte Guntur sejati mengandalkan peminjaman kekuatan guntur langit dan bumi untuk melepaskan kekuatannya. Kayu Thunderstruck umumnya digunakan oleh pengikut Sekte True Thunder untuk menyimpan kekuatan guntur. Ini semua adalah Thunderstruck Woods yang dibawanya. Sementara itu, tentara mayat telah mendekat. Para tetua dan murid yang ditempatkan di gunung batas dari 4 sekte besar, tak pelak lagi terlibat dalam pertempuran langsung dengan boneka mayat. Sekte tertinggi menghadapi dampak awal. Lu Xiunian dan 2 tetua lainnya berdiri di garis depan. Xia Chaoge, Hua Xiangchen, Li Xiqian, dan murid-murid lainnya berdiri di belakang mereka, memanfaatkan celah di antara para tetua untuk menyerang musuh. Seekor iblis ular formasi inti tingkat kelima, yang memimpin serangan, melewati banyak boneka mayat dan menyerang terlebih dahulu. Kepalanya yang sebesar rumah menghantam Lu Xiunian di tengah. Telapak tangan Lu Xiunian dipenuhi kekuatan spiritual, dipadukan dengan teknik tingkat bumi. Dia melepaskan semburan kekuatan, membentuk serangan telapak tangan yang hampir nyata. Boom! Kepala ular raksasa yang membusuk itu langsung hancur berkeping-keping. Kekuatan sisa juga menyapu boneka mayat di kedua sisi hingga terlepas dari kakinya. Menciptakan pola yang dirobohkan berbentuk bulan sabit. Pemogokan ini menunjukkan kekuatan formasi inti tingkat ketujuh yang dahsyat tanpa diragukan lagi. Para tetua di kedua belah pihak, dan para murid di belakang mereka, semuanya merasa bersemangat. Suara mendesing. Tiba-tiba, udara meledak dengan gemuruh yang dahsyat. Ular besar itu, yang tanpa kepala, tiba-tiba menyerang dengan tubuh kerangkanya yang panjangnya beberapa zang. Lu Xiunian dan kedua tetua itu terkejut. Mereka terhuyung mundur dan menabrak beberapa pengikut sekte tertinggi. Dasar binatang! Teriak Lu Xiunian dengan terkejut dan marah, hancurkan dia menjadi bubuk. Mari kita lihat apakah dia berani bergerak lagi. Seorang penatua mengikutinya dari dekat. Penatua lainnya berdiri diam. Tetesan darah merembes dari dahinya, turun melewati matanya, melewati hidungnya, dan akhirnya turun ke dagunya, membentuk aliran darah. Berceceran di antara kedua kakinya. Lu Xiunian menoleh dan matanya menyipit tajam. Ada lubang berdarah sebesar penggilas adonan di dahi orang tua itu. Menembus dari dahinya hingga ke bagian belakang kepalanya. Di dalam lubang berdarah, Lu Xiunian melihat wajah-wajah murid yang ketakutan dan terkejut. Dari serangan ekor ular tadi, sebuah paku tulang yang tajam secara tidak sengaja menembus kepalanya. Lin Zhen, wajah Lu Xiunian berubah drastis. Dalam ketidakpercayaannya, Lin Zhen jatuh perlahan ke atas salju yang dingin. Matanya terbuka dan tertutup, mencerminkan langit malam yang gelap tanpa bintang dan bulan. Dia tidak sempat melihat fajar. Jatuh sebelum fajar. Tidak. Lu Xiunian meraung karena kesedihan dan kemarahan. Adik laki-lakinya yang sudah bertahun-tahun, begitu saja, dalam kejatuhan yang tak terduga. Dia marah, berduka cita, dan menyalahkan dirinya sendiri. Jika dia tidak begitu ceroboh, Penatua Lin pasti masih hidup. Wus! Ekor ular menyerang lagi. Lu Xiunian, yang diliputi kesedihan dan kemarahan, meraung, mati. Kekuatan spiritual yang mengerikan, kekuatan telapak tangan yang mendominasi. Seketika menghancurkan ekor ular raksasa yang menyergap lagi menjadi serpihan tulang yang tak terhitung banyaknya. Di dalam perut ular, ki nekrotik berkedip-kedip samar.
Mengendalikan paku tulang yang tersisa, mencoba menyerang lagi. Kegentingan, sebuah kaki besar menghentakkan kaki ke bawah. Menghancurkan tulang dan ki nekrotik. Lusiunian berlari menuruni lereng, matanya merah. Dia menatap gelombang binatang buas yang datang dan bergegas maju, sialan. Kalian semua pantas mati. Mata Xia Chaoge, Hua Xiangchen, dan Li Xiqian serta murid-murid lainnya juga merah. Penatua Lin Zhen selalu bersikap paling lembut terhadap murid-muridnya. Bahkan murid-murid dari puncak lain pun akan menerima perawatannya. Dan dia tiba-tiba meninggal. Hua Xiangchen, dengan mata merah, meraung dan menyerbu, menggantikan Lin Zhen. Dengan marah menebas iblis serigala yang mencoba menyergap Lusiunian dari samping. Xia Chaoge dan Li Xiqian kemudian masing-masing mengisi tempat Lusiunian. Melawan binatang iblis yang datang dengan marah. Pemandangan ini tidaklah unik. Para anggota keempat sekte tersebut tidak pernah bertarung langsung dengan boneka mayat sebelumnya. Langsung menghadapi dampak besar. Boneka mayat ini, meski kepalanya hancur, atau badannya hancur, masih memiliki kemampuan tempur. Karena tidak berpengalaman, garis pertahanan mereka dengan cepat jebol. Yang terburuk adalah sekte raksasa. Pertarungan jarak dekat tentu saja menempatkan mereka pada posisi yang kurang menguntungkan. Tanpa persiapan, mereka tiba-tiba diserang oleh seekor setan macan tutul setengah badan yang hilang ke dalam barisan para pengikut. Taji tulangnya tajam, seperti sabit. Melukai 8 murid. 2 di antaranya terluka parah di tempat. Dasar binatang. Pada saat para tetua tiba dan menghancurkan setan macan tutul itu berkeping-keping. Murid-murid mereka telah menderita kerugian besar. Lebih dari separuhnya kehilangan kemampuan tempurnya seketika. Sekte pedang segudang tidak bernasib lebih baik. Sebelumnya, dengan pengendalian api, guntur, dan energi positif lainnya. Mereka berada dalam ilusi bahwa boneka mayat itu mudah untuk ditangani. Namun, dalam pertempuran langsung, sifat mereka yang meresahkan menjadi jelas. Sikap mereka yang tidak berperasaan terhadap rasa sakit dan kematian. Bahkan dengan tubuh mereka yang hancur, mereka tidak mati. Dalam sekejap, garis pertahanan sekte pedang segudang berulang kali dipukul mundur oleh beberapa boneka mayat besar yang mati. 3 murid terluka oleh pecahan tulang yang beterbangan. Bahkan ada yang jarinya terpotong. Liang Feiyan dengan marah melepaskan ki pedang tajam, memotong-motong mayat menjadi beberapa bagian. Tetapi pecahan-pecahan ini pun terus menyerang. Lebih parahnya lagi, sementara bagian depan belum dibersihkan dari boneka mayat, lebih banyak lagi yang menyerbu dari bagian belakang. Sekte True Thunder bernasib sedikit lebih baik. Para tetua dan murid melepaskan petir, yang langsung melumpuhkan boneka mayat di tempat. Namun garis 3 sekte tetangga itu runtuh satu demi satu. Mereka segera menghadapi boneka mayat dari samping juga. Menyerang mereka dari 3 sisi. Sekte petir sejati pun tak kuasa menahannya. Seorang tetua, yang tergesa-gesa ingin menyelamatkan seorang murid, jantungnya dicungkil dengan cakar tulang. Lusiunian yang murka terpaksa mundur, melawan dan mundur seiring dengan gelombang binatang buas yang terus maju. Situasinya hancur, diambang dikuasai. Master Sekte Lei, pikirkan sesuatu. Pertahanannya, hancur. Lei Zhenghai merasa tersesat. Ia tak pernah membayangkan bahwa pasukan mayat hidup itu, yang setengahnya sebelumnya telah mereka musnahkan dengan mudah. Hanya satu bentrokan, telah menghancurkan garis pertahanan manusia. Jika ini terus berlanjut, kekalahan tidak dapat dihindari. Dan dengan semakin dekatnya pasukan Israel, mereka tidak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Saat dia sedang bingung, sebuah suara keras tiba-tiba bergema di medan perang. Serang ki nekrotik mereka. Itulah satu-satunya titik lemah mereka. Bab 500 titik balik Jiang Fan berdiri tegak, mengamati seluruh pemandangan. Dia mengamati situasi pertempuran 4 sekte besar secara sekilas. 3 sekte lainnya, bahkan jika mereka memotong boneka mayat mati menjadi bubuk, itu tidak ada gunanya. Namun sekte petir sejati hanya membutuhkan petir untuk menghancurkan aura mematikan itu, dan tidak peduli seberapa utuh tubuh boneka mayat mati itu, mereka tidak dapat bergerak di tempat. Itu sudah cukup untuk menjelaskannya. Aura mematikan menjadi kunci pergerakan mereka. Ini bukanlah penemuan baru.
Apakah pernah melakukan percobaan pada binatang setan kecil sebelumnya? Atau membakar pasukan mayat mati setelahnya? Mereka semua dapat menemukan bahwa begitu aura kematian dari boneka mayat ini menguap, mereka akan kehilangan mobilitasnya. Hanya itu saja. Dalam konfrontasi langsung pertama mereka dengan pasukan mayat mati, mereka terlalu gugup. Mereka hanya fokus melawan boneka mayat mati namun mengabaikan satu-satunya kelemahan utama mereka, aura kematian. Dan teriakan ini, seperti membangunkan seseorang dari mimpi. Ke arah sekte pedang segudang, sekelompok babi hutan busuk yang ganas menyerbu ke depan dengan momentum yang menakutkan. 3 tetua sekte pedang segudang tidak langsung menyerang. Sebaliknya, mereka mencari aura kematian di dalam diri mereka. Meski mereka merupakan jenis boneka mayat yang sama, posisi aura kematian di dalam diri mereka bervariasi. Ada yang ada di kepala, ada yang tersembunyi di bawah tulang belakang. Yang lainnya hanya tersembunyi jauh di dalam tulang. Liang Feiyan juga mengunci seekor babi iblis. Dan menemukan bola aura mematikan di rongga matanya. Dia segera menyerbu ke depan dan menusukkan pedangnya ke rongga mata. Pedang Ki yang kuat langsung membubarkan aura mematikan. Si babi hutan langsung jatuh ke tanah dengan suara keras. Liang Feiyan merasa gembira sekaligus gembira, berteriak, "Ayo, ayo semuanya!" Melihat pemandangan ini, semua orang merasa bersemangat. Mereka mengubah strategi serangan acak mereka dan secara khusus menargetkan aura mematikan. Efeknya sungguh bagus. Boneka mayat mati yang tadinya sangat merepotkan dan menimbulkan banyak sekali korban. Dengan aura mematikan yang dimusnahkan satu demi satu, tumbang dengan mudah. Garis depan yang runtuh secara bertahap ditutup di bawah serangan balik gabungan para tetua dan murid. Melihat keunggulan yang diperoleh dengan susah payah perlahan-lahan diratakan. Pendeta iblis menatap dengan marah ke arah orang yang berteriak itu. Berdiri di atas pilar es, pemuda itu mengamati pertempuran dengan sikap mantap dan tenang. Meski muda, ia memiliki aura tenang dan damai. Dan ketika dia melihat wajahnya dengan jelas, mata pendeta iblis terbelalak, amarahnya memancar keluar. Itu kamu. Bahkan jika Jiang Fan berubah menjadi abu, dia akan mengenalinya. Jiang Fan mendengar ini dan melihat ke kejauhan. Dia melambaikan tangan sambil tersenyum, lama tidak bertemu, pendeta iblis yang tidak tahu malu. Mengambil topik yang paling menyakitkan. Pendeta iblis menjadi geram dan mendesis, jangan sombong. Saat kita merebut Boundary Mountain, kau akan jadi target pertamaku. Aku akan memotong lidahmu, memotong cakarmu, dan memenggal kepala anjingmu. Memikirkan betapa besarnya penderitaannya di tangan Jiang Fan. Dia benar-benar marah besar. Jiang Fan melihat situasi yang berangsur-angsur membaik dan tersenyum tipis, kemarilah dan katakan itu. Pendeta iblis mengepalkan tangannya dan berteriak marah, baiklah. Baik, merasa sombong, ya, kalau begitu aku akan membunuh tuanmu, dimulai dengan sedikit minat. Langsung, dia melotot dingin ke arah Lei Zhenhai, dengan aura kematian yang kuat melonjak di balik jubahnya. Master Sekte Lei, kau telah mengajari murid yang baik. Saya belum pernah mengalami kehilangan sebesar ini seumur hidup saya. Utang ini akan dilunasi dengan kepalamu terlebih dahulu. Hah! Lei Zhenhai tertegun sejenak dan berkata, apakah kamu berbicara tentang Jiang Fan? Sejak kapan dia menjadi muridku? Pendeta iblis menggertakkan giginya dan berkata, jangan berbohong. Dia mengolah jalan petir. Kalau bukan kamu yang mengajarinya, lalu sekte hantu yang mengajarinya. Mati saja kau sekarang. Raungan. Yin Qi di bawah lengan bajunya meraung. Kemudian, ia berubah menjadi puluhan serigala iblis, terbang menuju Lei Zhenhai. Melihat pendeta iblis putus asa untuk melawannya. Lei Zhenhai frustrasi sampai ingin muntah darah. Sialan, kau mengejar orang yang salah. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi gurunya si bocah Jiang Fan itu? Tetapi karena lawan bersikeras untuk melawannya, dia tidak punya pilihan lain selain menurutinya. Seketika itu juga dengan berat hati ia mengeluarkan beberapa jimat yang berisi kekuatan dahsyat guntur dan kilat. Setelah merobek satu, seberkas petir menyambar keluar. Di bawah komandonya, ia menghantam kawanan serigala iblis yang menyerang. Tetapi satu saja jelas tidak cukup. Dengan berat hati dia melepaskan semua jimat itu.
Rentetan guntur dan kekuatan petir menyambar kawanan serigala iblis yang dipenuhi aura mematikan. Wus wus wus. Kekuatan guntur dan kilat, yang jauh lebih kuat dari Thunderstruck Wood, membubarkan sebagian besar aura mematikan. Namun beberapa orang masih berhasil menyerang dan mengenai dada Lei Zhenhai. Orang biasa yang terkena serangan ini akan langsung merasakan aura kematian menyerbu tubuhnya dan langsung mati. Namun tubuh Lei Zhenhai diselimuti oleh cahaya guntur, dengan jaring guntur yang memancar dari tubuhnya, menghancurkan aura mematikan itu. Ternyata dia juga mengenakan baju besi lembut yang dilengkapi guntur dan kilat. Keberuntungan ini menyelamatkan hidupnya. Lei Zhenhai terkejut sekaligus marah, iblis. Jika kau ingin bermain, maka ketua sekte ini akan bermain serius denganmu. Dengan berat hati ia mengeluarkan palu besi bundar. Di dalamnya, dipenuhi dengan nafas guntur yang kuat. Nafas guntur itu begitu kuat sehingga dari kejauhan pun, wajah Demon Moon menampakkan ketakutan. Guntur kesengsaraan, tidak seperti petir biasa sebelumnya. Palunya besi ini berisi guntur kesengsaraan dari langit dan bumi, 10 kali lebih kuat dari petir biasa. Tapi sekarang yang tersisa hanya Thunder Breath. Apa yang bisa dilakukannya padaku? Demon Moon berkata demikian namun tetap diam-diam memerintahkan beberapa boneka mayat mati untuk berdiri di depannya. Lei Zhenhai mencibir, sedikit nafas guntur tidak akan bisa menyakitimu. Tetapi apakah kamu tidak memperhatikan cuaca saat ini? Demon Moon menatap langit malam. Cahaya bintang telah menghilang. Bulan baru telah hilang. Dia sedikit mengernyit, awalnya tidak mengerti. Kemudian ekspresinya berubah drastis, kau akan memanggil guntur kesengsaraan dari langit dan bumi. Tidak adanya sinar matahari dan cahaya bulan. Hanya bisa berarti satu hal. Pada saat itu, awan gelap menutupi langit. Lei Zhenhai tertawa terbahak-bahak, awan mulai berkumpul saat matahari terbenam tadi. Saat itu saya tahu bahwa surga masih berpihak pada umat manusia. Teknik kultivasi sekte petir sejati kita paling kuat saat terjadi badai petir. Sekarang ada awan gelap. Sedikit saja napas petir dapat memanggil petir yang tak terhitung jumlahnya. Iblis, kau sudah selesai. Di tengah tawanya, dia mengangkat lengannya, bersiap melemparkan palu besi ke awan. Wajah Demon Moon berubah drastis. Dia tidak peduli lagi. Seketika matanya berbinar. Belati jiwa yang nyata langsung melesat keluar. Aduh, hampir seketika, Lei Zhenhai menderita serangan jiwa, memegangi kepalanya dan menjerit kesakitan. Palu besi di tangannya pun terjatuh. Boneka mayat mati yang ada di dekatnya, di bawah kendali Demon Moon, menerkam untuk merebutnya. Tetapi, tepat saat cakarnya hendak mencengkeram palu besi, wus, pedang ki yang tajam berkelebat, tepat mengenai aura kematian dari boneka mayat mati. Kemudian, sosok itu melintas, menggenggam palu besi dengan satu tangan yang kokoh. Melihat siapa orang itu, Demon Moon langsung marah, Jiang Fan. Kamu lagi, dia melotot marah. Tangannya terkepal begitu erat hingga tanpa disadari kuku-kukunya menancap dalam kedagingnya. Jiang Fan menyipitkan matanya dan berkata, aku sudah siap menghadapi serangan jiwamu. Yang lainnya tidak tahu, namun dia pernah mengalami serangan jiwanya sebelumnya. Jadi ketika Lei Zhenhai melemparkan palu besi, dia merasa khawatir. Seperti yang diharapkan, guntur kesengsaraan yang dapat dipanggil oleh palu besi merupakan ancaman yang terlalu besar bagi pasukan mayat mati milik Demon Moon. Jadi, dia tidak berani terus menyembunyikan teknik serangan jiwanya. Demon Moon sangat marah. Dia sangat menyesal karena tidak membunuh Jiang Fan lebih awal. Jika tidak, bagaimana pertempuran hari ini bisa memiliki begitu banyak liku-liku? Simpan kutukanmu untuk saat kau melarikan diri. Jiang Fan melemparkannya dengan kuat. Palu besi, yang akan menentukan hasil medan perang, dilemparkan ke awan di atas. Bab 514 Guntur Surgawi berkumpul Cakrawala Barat. Kilatan petir segera muncul. Ia menerangi garis batas langit dan bumi yang gelap, berkedip-kedip sebentar-sebentar. Segera setelahnya, arah timur jauh tampaknya juga merasakannya, saat petir menyambar lagi. Setelah itu, petir muncul di keempat dimensi langit dan bumi. Tidak ada suara gemuruh yang terdengar. Ini menunjukkan jarak yang ekstrim. Namun, kilatan petir masih terus terjadi dan semakin mendekat.
Ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa palu besi telah berhasil menarik Guntur kesengsaraan. Ekspresi Demon Moon berubah berulang kali. Pasukan mayatnya takut kepada Guntur Surgawi melebihi apapun. Selama cuaca badai petir, energi mati menjadi target termudah bagi serangan Heavenly Thunder. Jika itu dipadukan dengan para pengikut Sekte Guntur Sejati yang menggunakan teknik jalur guntur untuk mengarahkan serangan, mereka dapat mengenai dengan ketepatan yang luar biasa. Belum lagi pasukan mayat mati. Bahkan dirinya sendiri berada dalam bahaya besar. Langit mengkhianatiku. Demon Moon melotot marah ke langit. Setelah semua usaha yang dilakukan melihat secercah harapan untuk kemenangan, gelombang guntur surgawi malah membawa bahaya yang luar biasa. Tapi mundur. Untuknya, dia melirik puncak gunung batas, begitu dekatnya hingga hampir dapat dijangkau. Kemudian menatap lagi sosok Jiang Fan yang penuh kebencian. Dia menghantamkan tinjunya ke tunggangan di bawahnya sambil berteriak, "Pasukan, dengarkan perintahku. Serang semua murid Sekte Petir Sejati. Abaikan semua orang lain. Guntur Surgawi memang hebat. Akan tetapi, tanpa bimbingan murid-murid Sekte Guntur Sejati dengan teknik jalur guntur, ancamannya akan jauh berkurang." Dengan kata lain, jika para pengikut Sekte Petir Sejati tersingkir, dia masih akan memiliki keuntungan yang luar biasa. Sesuai perintahnya, gelombang pertempuran berubah tiba-tiba. Gelombang binatang yang menyerang 4 sekte besar, tiba-tiba menghentikan serangannya terhadap sekte tertinggi, sekte pedang segudang, dan sekte raksasa. Sebaliknya, mereka menyerbu secara massal menuju sekte Guntur Sejati. Dalam sekejap, tekanan pada sekte Guntur Sejati melonjak ke tingkat yang luar biasa. Seorang tetua, yang terkejut saat menyerang boneka mayat di depannya, dipenggal oleh cakar boneka lain yang menyerang dari sisi tubuhnya. Beberapa murid juga kewalahan dan terbunuh oleh serbuan tak terkendali dari boneka mayat mati. Mata Lei Zhenhai hampir meledak karena marah saat dia meraung, "Lindungi murid-murid Sekte Petir Sejati." Begitu Guntur Surgawi berkumpul, boneka mayat mati akan menemui ajalnya. Palu besi memang telah menarik Guntur Surgawi. Namun, Guntur yang datang dari tempat yang sangat jauh itu membutuhkan waktu untuk tiba. Demon Moon bermain pada jeda waktu ini. Jika dia dapat memusnahkan para pengikut Sekte Petir Sejati pada masa ini, ancamannya akan sangat berkurang. Jika tidak, dia sendiri akan menghadapi bahaya. 3 sekte lainnya segera memahami situasi dan bergegas membantu pengikut Sekte Guntur Sejati. Sambil memukul mundur gelombang binatang yang bergelora, mereka berupaya mengantar para pengikut Sekte Guntur Sejati ke bagian belakang. Membeli waktu yang berharga untuk True Thunder Sect. Sebagai tanggapan terhadap adegan ini, Demon Moon mengernyitkan alisnya rat-rat. Waktu tidak berpihak padanya. Dia melirik tembok besar yang mengapit kedua sisi gunung batas. Sekte Suara Surgawi, Sekte Seribu Pemurnian, Sekte Keinginan, dan Sekte Binatang Roh. Masing-masing keempat sekte menjaga satu sisi. Kekuatan mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan 4 sekte besar di puncak gunung batas. Tatapannya berkedip tajam. Dia mengeluarkan perintah lainnya. Unit belakang, maju dari kedua sayap. Terobos pertahanan mereka, lalu kepung bagian belakang Boundary Mountain. Pada titik itu, kekuatan depan dan belakang akan bertemu. Para pengikut Sekte Guntur Sejati akan menghadapi kematian yang pasti. Garis pertahanan di puncak gunung batas juga akan hancur total. Klan manusia, yang terkunci dalam pertempuran kacau dengan pasukan mayat mati, pasti akan dihancurkan oleh keunggulan jumlah pasukan mayat mati. Dengan perintah yang diberikan, Bistide di garis depan meneruskan serangan gila-gilaannya terhadap pengikut True Thunder Sect. Sementara itu, Bistide bagian belakang terbagi menjadi 4 tim, maju ke arah 4 sekte lainnya. Para pengikut sekte tiba-tiba menjadi waspada. Namun tidak panik. Pertama, jumlah binatang iblis yang menyerang mereka tidak terlalu menakutkan dibandingkan dengan binatang iblis yang mengelilingi Boundary Mountain. Kedua, mereka mengandalkan tembok kota vertikal halus setinggi 100 kaki dan dapat membakar musuh dengan proyektil yang menyala. Belum. Demon Moon, yang berani menyerang tembok ini, jelas telah mempersiapkan rencananya secara matang. Yang memimpin serangan itu adalah boneka mayat yang besar, setinggi 30 kaki.
Mereka menabrak tembok kota dengan ganas, mencoba menghancurkan balok-balok es yang melapisinya. Sekalipun terbakar sampai mati di dasar tembok, itu tak jadi masalah. Karena mayat-mayat mereka yang sangat besar akan menjadi batu loncatan bagi boneka mayat mati yang ada di belakang mereka. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, mayat-mayat boneka mayat bertumpuk di bawah tembok begitu tinggi hingga hampir melampaui tinggi mereka sendiri. Pertarungan jarak dekat yang tak terelakkan tampak di atas kepala. Apa yang paling membebani hati Lei Zhenhai adalah ini. Dibandingkan dengan 3 sekte atas dan sekte guntur sejati, kekuatan keempat sekte ini tertinggal jauh di belakang. Retakan telah terbentuk dalam pertahanan mereka, sebagian kecil, sebagian lainnya parah. Yang paling buruk keadaannya adalah sekte hasrat. Para pengikut sekte tersebut mengandalkan keterampilan menawan sebagai teknik kultivasi utama mereka dan tidak memiliki kemampuan menyerang. Keterampilan menawan mungkin efektif terhadap manusia. Namun melawan binatang iblis, terutama yang tidak mati, mereka sama sekali tidak berguna. Boneka mayat mati tidak menginginkan kecantikan. Mereka mencakar dan menggigit tanpa ragu-ragu. Tak lama kemudian, seorang wanita tua menemui ajalnya yang tragis. Beberapa murid terluka akibatnya. Bahkan Demon Moon pun menyadari hal ini. Dia menyeringai dingin dan berkata, kekuatan tembok selalu ditentukan oleh sisi terlemahnya. Ambil 500 dari masing-masing 3 tim lainnya dan perintahkan mereka untuk menyerang sekte keinginan. Tekanan pada ketiga sekte lainnya berkurang secara signifikan. Pada gilirannya, sekte hasrat mendapati tekanan berat mereka meningkat secara eksponensial. Ketika sesepuh sekte lainnya gugur, garis pertahanan mereka hancur total. Puluhan boneka mayat melompat ke tembok, memulai pembantaian brutal. Hanya satu tetua dan belasan murid yang tersisa. Bagaimana mungkin mereka bisa bertahan? Itu benar-benar pembantaian. Dalam sekejap mata, hanya 3 murid yang selamat. Sang tetua dengan putus asa melindungi mereka. Upayanya tidak akan bertahan lebih dari beberapa saat yang singkat. Lei Zhenhai menyaksikan dengan ngeri, sambil berteriak, sekte awan hijau. Tahan barisan, pasukan cadangan terakhir, harus dikerahkan. Kekhawatiran Lei Zhenhai tetap ada, kekuatan para tetua dan pengikut sekte awan hijau hanya sedikit lebih baik daripada kekuatan sekte keinginan. Bisakah mereka menahan Bistide? 4 sekte yang ditempatkan di puncak gunung batas, dan di tempat lainnya. Semua orang melirik cemas ke arah lokasi sekte awan hijau. Jika bahkan sekte awan hijau gagal bertahan, pasukan mayat mati yang tak berujung akan menghancurkan tembok besar dalam kemajuan yang tak terhentikan. Pada saat itu, benar-benar tidak ada cara untuk membalikkan keadaan. Li Qingfeng menggertakkan giginya, suaranya berat karena tekad, apakah kau ingat kata-kata yang kuucapkan sebelum pertempuran? Tidak seorang pun diizinkan mundur. Jangan mempermalukan sekte awan hijau. Wajah para murid menjadi muam. Bagi para pengikut sekte awan hijau, turun ke medan perang berarti pertempuran telah mencapai titik puncaknya. Menolak berperang berarti kematian. Bertarung berarti mempertaruhkan kematian. Kelangsungan hidup tidak lagi berada di tangan mereka. Bergerak. Li Qingfeng berteriak, menarik artefak sihirnya dan menyerbu ke arah pertahanan sekte keinginan. Karena dia tiba tepat pada waktunya, mayat besar melompati tembok dari luar. Refleks tajam Li Qingfeng memungkinkan dia untuk menusukkan pedangnya ke perutnya, menghilangkan energi matinya. Penundaan sesaat ini. Namun, malapetaka menimpa sesepuh sekte keinginan yang dikepung oleh puluhan boneka mayat mati. Dia tidak dapat menahannya. Ekornya menembus tepat ke jantungnya, meninggalkannya mati di tempat. Ekspresi Li Qingfeng menjadi dingin saat dia menebas dengan pedangnya, memisahkan makhluk-makhluk ganas itu dan memperlihatkan hanya 3 murid yang tersisa. Wen Hongyao dan Zhao Wuji, dengan wajah penuh duka dan amarah, terjun untuk bergabung dengannya saat mereka menebas boneka mayat. Mata Jiang Fan berbinar dingin. Tidak kurang dari 20 anggota sekte keinginan telah berkurang menjadi 3 murid yang masih hidup. 2 di antaranya terluka kritis. Hanya Jiru Yue yang bertahan tanpa terluka sedikit pun, berjuang mati-matian untuk melindungi mereka dari 2 mayat mati.
Namun, dengan segala upayanya, meski kelelahan, dia terus bergeser untuk melindungi rekan-rekannya. Bagaimana mungkin dia bisa melawan kedua mayat mati itu? Sebuah krisis yang memuakkan. Boneka mayat tunggal menerjang maju, mulutnya yang besar penuh dengan gigi-gigi tajam. Selamat datang. Ia menancapkan rahangnya ke dalam dirinya. Jiruyue segera merasakan sengatan dingin gigi yang menusuk dagingnya, rasa sakit seperti arus listrik yang merobek setiap sudut tubuhnya. Itu menguras kekuatannya sepenuhnya. Dia terkulai lemas, tidak bisa bergerak. Pedang di telapak tangannya terlepas tanpa suara dari genggamannya. Pedang dingin itu memantulkan sosoknya yang tak berdaya, tertahan di rahang binatang iblis dan terbawa ke kejauhan. Pikirannya menjadi kosong. Apakah seperti ini akhirnya? Ledakan. Pada saat itu, gelombang kejut yang memekakkan telinga mengalir melalui dirinya, membuat rambutnya beterbangan dan telinganya berdenging. Tubuhnya berputar kencang di udara. Lalu, dia mendarat di tanah yang dingin. Dia terbaring tertegun, masih mencerna apa yang telah terjadi. Gedebuk. Binatang besar bertulang putih yang telah mencengkeramnya itu jatuh terduduk ke tanah. Tengkoraknya yang mengerikan memperlihatkan sosok yang berdiri di atas, dengan tangan kirinya memeluk gunung 5 warna. Tangan kanan memegang pedang panjang dingin, siluet seorang pemuda. Dada binatang bertulang putih itu memiliki lubang menganga yang terlihat dengan mata telanjang. Sisa-sisa energi mati menghilang tertiup angin. Jiang, adik Jiang. Bab 502 pil pengisian ulang roh mencapai prestasi ajaib. Jiruyue menatap pemuda dalam jubah berkibar itu, yang wajahnya dipenuhi dengan kedinginan. Untuk sesaat, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak linglung. Sampai Jiang Fan melemparkan pil revitalisasi, mundur. Setelah mengatakan ini, Jiang Fan memegang pedang embun beku kesedihan dan menggunakan teknik gerakan yang menakjubkan, bermanuver di antara boneka mayat. Dengan setiap serangan pedangnya, energi mematikan akan memudar menjadi debu di bawah cahaya dingin. Setiap kali gunung runtuh, boneka akan jatuh ke tanah. Dalam hitungan menit, dia telah membunuh 6 dari selusin boneka mayat yang mengamuk di tembok kota. Hal ini mengundang seruan keheranan dari para tetua dan pengikut 7 sekte. Ada apa dengan murid bernama Jiang Fan ini? Bahkan ketiga orang tua tidak secepat dia dalam membunuh. Dia baru saja membunuh satu lagi, langsung musnah. Setiap serangan bersih dan cepat, tanpa gerakan yang tidak perlu. Dengan kekuatan ini, apakah dia masih bisa disebut murid? Ketiga tetua sekte awan hijau tentu saja membalikkan keadaan, dengan sukses membunuh banyak boneka mayat. Namun sebagai seorang murid, penampilan Jiang Fan bahkan lebih luar biasa. Li Qingfeng juga tercengang. Jiang Fan, kamu. Untuk sesaat, dia tidak tahu apakah dia harus memuji Jiang Fan atas kekuatannya yang tinggi atau teknik gerakannya yang luar biasa dan serangan cepatnya. Tetapi setelah berhasil mengambil garis pertahanan, tidak ada waktu untuk berpikir banyak. Dia bilang, tahan, kita masih punya harapan. Dia melirik ke langit. Petir sudah tidak jauh lagi. Siap berkumpul di atas medan perang. Demon Moon, sambil merapal mantra terhadap Lei Zentian dari kejauhan, mengamati situasi. Melihat sekte keinginan dimusnahkan dan terjadi terobosan di garis pertahanan. Tanpa diduga, tim dari Sekte Awan Hijau muncul. Kalian semua juga tidak akan bertahan lama. Demon Moon mencibir dingin. Kekuatan keseluruhan Sekte Awan Hijau tidak jauh lebih kuat dari Sekte Keinginan. Meskipun ada Jiang Fan tangguh yang membantu mereka. Namun, sebanyak 1.500 boneka mayat, bahkan satu sekte dari 3 sekte atas pun tak dapat menahannya. Begitulah pasang surutnya. Tidak ada kemauan individu yang dapat mengubahnya. Runtuhnya Sekte Awan Hijau hanya masalah waktu saja. Tentu saja, seiring dengan bertambahnya jumlah boneka mayat yang mati. 3 orang di depan, Li Qingfeng dan yang lainnya, secara bertahap merasakan tekanan besar. Seakan-akan mereka tengah menahan banjir dahsyat. Membuat mereka merasa terkekang dan tidak berdaya. Ini terjadi bahkan dengan Jiang Fan di belakang mereka, terus-menerus menggunakan teknik kontrol pedang untuk secara akurat membunuh satu demi satu boneka mayat. Tanpa Jiang Fan sebagai cadangan yang kuat, mengurangi sebagian tekanan. Mereka mungkin mengalami nasib yang sama seperti Sekte Keinginan. Setelah beberapa saat,
Mereka bertiga, Li Qingfeng, menunjukkan tanda-tanda kelelahan, merasa semakin sulit untuk mengusir boneka mayat. Hal ini membuat orang-orang dari 7 sekte menjadi sangat cemas. Sekte Awan Hijau tidak dapat bertahan lagi. Mereka menghadapi terlalu banyak boneka mayat, kami dari Sekte Suara Surgawi berjuang dengan hanya 500. Bertahan selama ini sudah menjadi batas mereka. Garis pertahanan akan segera jebol. Lei Zentian menunjukkan sedikit keputusasaan. Bahkan setelah mengerahkan pasukan tempur terakhir mereka, guntur kesengsaraan belum berkumpul. Jika saja kita punya sedikit waktu lagi. Namun sayangnya, tidak ada kesempatan. Surga juga meninggalkan kita. Dia mendesah dalam-dalam. Sebaliknya, wajah Demon Moon menunjukkan sedikit kegembiraan. Kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian semua. Namun, saat semua orang mengamati Sekte Awan Hijau dengan saksama, mengantisipasi keruntuhannya, Jiang Fan tiba-tiba berkata, minumlah pil pemulihan roh. Dia sendiri buru-buru menelan pil pengisi semangat. Bertarung dengan sekuat tenaga menghabiskan jauh lebih banyak kekuatan spiritual daripada sekadar menggunakan teknik gerakan. Ketiga tetua dan murid segera mengeluarkan pil pengisian roh yang berharga dan menelannya. Kekuatan spiritual murid itu langsung terisi kembali sepenuhnya. Wen Hongyao dan Zhao Wuji, keduanya berada di jidan tingkat menengah, mengisi kembali 80% kekuatan spiritual mereka. Li Qingfeng, pada tahap akhir pembentukan inti, juga menerima 60% penuh kekuatan spiritualnya. Semua orang takjub melihat keajaiban itu. Dengan kekuatan spiritual mereka yang terisi kembali, mereka sekali lagi menampilkan keefektifan tempur yang menakjubkan. Garis pertahanan yang sedikit mengendur menjadi sangat tangguh sekali lagi. Para anggota 7 sekte mula-mula tercengang, lalu langsung gembira. Mereka sering melirik ke arah langit. Lei Zhenhai juga menunjukkan kegembiraan, tunggu sebentar. Guntur kesengsaraan akan segera datang. Pada saat ini di langit, suara gemuruh sudah mulai terdengar samar-samar. Ini menandakan awan kesengsaraan telah berkumpul di dekatnya. Tidak akan lama lagi sebelum guntur kesengsaraan dilepaskan untuk memusnahkan musuh. Wajah Demon Moon berubah segelap air. Dia teringat pengejaran Jiang Fan sebelumnya. Dia juga telah meminum pil misterius yang memulihkan seluruh kekuatan spiritualnya saat habis. Pil yang luar biasa, Jiang Fan punya lebih dari satu. Dia bahkan telah membagikannya kepada semua anggota Sekte Awan Hijau. Lagi-lagi, kau, Jiang Fan. Demon Moon menggertakkan gigi peraknya, sambil mengumpat. Jiang Fan, sambil dengan gagah berani membunuh boneka mayat. Meliriknya dari jauh. Mendengus dingin, sudah waktunya untuk mengakhiri ini, iblis wanita. Bersiaplah untuk mati. Pada saat itu, langit dipenuhi gemuruh guntur. Petir berwarna ungu biru bergerak dalam awan bagaikan naga dewa. Kadang-kadang memancarkan cahaya kehancuran yang mengerikan. Wajah Demon Moon berubah drastis. Dia mundur dengan ekspresi ketakutan yang serius. Kesengsaraan telah terbentuk, arus telah berubah. Tapi saat itu, Demon Moon tampak merasakan sesuatu, dan menampakkan ekspresi gembira. Dia menatap ke arah murid-murid Sekte Guntur Sejati, senyum kejam tersungging di bibirnya. Meskipun datangnya terlambat dari yang diharapkan. Tapi, belum terlambat. Jiang Fan yang telah memperhatikannya dengan saksama, menyadari sesuatu yang tidak biasa. Sebuah firasat buruk muncul di hatinya, dan dia berteriak, Master Sekte Lei. Iblis wanita ini licik dan penuh tipu daya. Segera luncurkan guntur kesengsaraan untuk melenyapkannya. Lei Zhenhai menatap guntur kesengsaraan yang telah terbentuk sempurna. Dengan matanya memantulkan cahaya kehancuran. Seluruh tubuhnya bergetar karena marah saat dia berteriak, pengikut Sekte Petir Sejati, dengarkan perintahnya. Segera lakukan mantra, arahkan guntur kesengsaraan untuk menghancurkan musuh. Kedua tetua dan 18 murid segera berkumpul bersama. Semua dengan hikmat melaksanakan teknik kultivasi penuntun menuju awan. Para tetua dan pengikut berbagai sekte yang berjuang menunjukkan kegembiraan. Mereka akhirnya bertahan sampai saat ini. Guntur surgawi merupakan musuh terbesar roh-roh jahat. Guntur kesengsaraan ini dapat melenyapkan sebagian besar pasukan mayat, membalikkan keadaan pertempuran sepenuhnya. Skala kemenangan sepenuhnya berpihak pada mereka. Tetapi,
Tepat saat itu, gunung batas berguncang. Tanah di bawah kaki para pengikut Sekte Guntur Sejati tiba-tiba retak seperti jaring laba-laba tanpa peringatan. Dari dada Jiang Fan muncul peringatan mendesak dari roh jahat. Ada sesuatu yang keluar dari bawah tanah, hati-hati. Lei Zhenhai juga langsung merasakan pergerakan bawah tanah. Wajahnya berubah drastis, dan dia berteriak, cepat bubar. Kedua tetua dan 18 murid segera berhamburan ke berbagai arah. Boom! Tanah tiba-tiba meledak dari dalam. Bayangan raksasa setinggi 100 kaki yang mengerikan merung saat muncul dari bawah tanah. Semua murid Sekte Petir Sejati langsung terpental ke udara. Kekuatan dahsyat itu menghancurkan beberapa murid menjadi kabut darah di tempat. Di antara kedua tetua itu, satu orang langsung hancur dan kehilangan separuh tubuhnya. Murid-murid yang tersisa berteriak kesakitan. Yang membuat mata Lei Zhenhai hampir meledak adalah bayangan raksasa setinggi 100 kaki itu menjulurkan 9 kepala, menggigit pengikut Sekte Guntur Sejati di udara bagaikan kilat, mencabik-cabik mereka. Tidak. Lei Zhenhai meraung dan menyerbu ke depan. Mencoba menyelamatkan tetua yang tersisa dan 5 murid. Akan tetapi, ekor bayangan raksasa itu, yang setebal pilar batu, mencambuk dengan ganas. Kultivasi jidan lapisan ke-8 Lei Zhenhai langsung terlempar. Sementara itu, para tetua dan murid-murid yang tersisa, di bawah sapuan ekor raksasa itu, tak meninggalkan tulang apapun. Hanya dalam satu pertemuan, para pengikut Sekte Guntur Sejati, semuanya musnah. Bab 503, membalikkan arus. Semuanya terjadi terlalu cepat, terlalu tiba-tiba. Tidak ada seorang pun punya waktu untuk menyelamatkan. Dengan tatapan tajam, semua orang mendapati kenyataan yang mengerikan. Ini adalah boneka mayat raksasa berkepala 9 dari alam jiwa baru. Seluruh tubuhnya memancarkan keganasan yang mengakhiri dunia. Ternyata, pasukan mayat mati hanyalah kekuatan penyerang terang-terangan dari pendeta iblis. Dia juga secara diam-diam memerintahkan ular piton raksasa berkepala 9 untuk menerobos gunung batas dari bawah tanah. Untuk mengejutkan para pembela gunung batas. Pada saat ini, para pengikut Sekte Guntur Sejati dimusnahkan. Tak seorang pun dapat memanipulasi Tribulation Thunder untuk membunuh Death Corps Army. Harapan kemenangan terlihat sekarang benar-benar hancur. Lei Zhenhai tidak dapat menerima bahwa begitu banyak muridnya musnah sekaligus. Mengabaikan luka-lukanya, dia meraung dengan marah, aku akan membunuhmu. Dia mengarahkan satu jarinya ke langit, melepaskan riak tersembunyi. Segera, petir ungu mengerikan setebal naga air menyambar ular piton raksasa berkepala 9 yang ada di depan. Namun begitu dia bergerak, aura mengerikan yang sama datang dari belakangnya. Itu adalah Demon Moon, turun dari langit sambil menunggangi Bonbird. Senyum dingin muncul di wajahnya, ingin menggunakan guntur kesengsaraan. Kamu tidak punya kesempatan. Ledakan. Dia turun dari langit dan menghantam Lei Zhenhai dengan telapak tangannya. Ular piton raksasa berkepala 9 bekerja sama dan memberikan pukulan lain kepada Lei Zhenhai. Tak peduli seberapa hebat Lei Zhenhai dalam sebuah sekte, kemampuannya jauh melampaui formasi inti lapisan ke-8 pada umumnya. Tetapi sekarang dia diserang oleh dua entitas formasi inti lapisan ke-9 dari dua ras. Bertahan hidup saja sangat sulit, apalagi menyalurkan guntur surgawi. Demon Moon menarik napas dalam-dalam. Sambil menatap sekelilingnya dengan dingin, dia berteriak keras. Bunuh tanpa ampun, mengaum. Pasukan mayat hidup menyerbu maju dengan penuh semangat. Ini benar-benar meruntuhkan garis pertahanan yang sudah berbahaya. Beberapa sekte tidak dapat bertahan dan diserang oleh boneka mayat mati. Korban jiwa segera bermunculan. Adik Chen, Yi Lianxing menjerit dengan suara yang menyayat hati. Di dekat sekte 1000 pemurnian, Ouyang Jun juga mengeluarkan raungan marah. Penatua Zhou, aku akan melawanmu sampai akhir. Penatua Ming, jangan khawatirkan aku. Di sekte suara surgawi, Fu Chaohun juga berteriak ketakutan. Bahkan di Boundary Mountain, sekte tertinggi, sekte pedang segudang, dan sekte raksasa, juga menderita korban jiwa. Situasinya menjadi sepihak. Tidak ada ruang untuk bermanuver lagi. Keputusasaan, kemarahan, dan kesedihan memenuhi hati setiap orang. Pertempuran telah mencapai titik ini.
Mereka telah melihat harapan kemenangan beberapa kali, hanya untuk berakhir dengan kekalahan total. Membunuh, bertarung sampai orang terakhir, dan tetap membunuh. Bantu aku berdiri, aku akan melawan mereka sampai akhir. Ledakan. Beberapa tetua yang terluka dengan tegas menyalakan jimat ledakan mereka, dan binasa bersama dengan boneka mayat mati yang berdatangan. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?